Dampak positif yaitu meningkatkan perekonomian, meningkatkan akses pasar, meningkatkan lapangan kerja. Dampak negatif dapat menyebabkan ketergantungan dengan negara lain antara teknologi atau modal. 4. Kerjasama bilateral, kerjasama multilateral, kerjasama antar regional. Contoh kerjasama antar bilateral yaitu kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kerjasama multilateral contohnya yang telah dilakukan oleh Indonesia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa Internasional. Dan contoh kerjasama antar regional yaitu kerjasama yang dibentuk oleh negara ASEAN yang disebut Economic Community. 1. Pengertian kerjasama ekonomi internasional adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi antar negara satu dengan negara lain. 2. Meningkatkan lapangan pekerjaan, memperluas pangsa pasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keeratan persahabatan antar negara, meningkatkan efisiensi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Maulana dari 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5. Yang pertama itu ada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB adalah organisasi internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membina hubungan persahabatan antar bangsa dan membangun kerjasama internasional. Pada saat didirikan, PBB memiliki 193 negara anggota. Jumlah ini hampir mencakup seluruh negara di dunia. Negara terakhir yang bergabung dengan PBB adalah Sudan Selatan pada 2011 lalu. Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua itu ada ASEAN, yaitu kerjasama ekonomi antar negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok atas prakarsa Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Pendiri ASEAN berdasarkan deklarasi Bangkok. Tujuan utama ASEAN adalah mengadang kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya antar negara. Yang ketiga adalah AFTA, merupakan perwujudan kesepakatan dari negara Asia Tenggara untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Dilakukan guna melakukan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan sebagai basis produksi dunia dan pasar regional bagi 500 juta warganya. Yang keempat ada APEC, kerjasama ekonomi ASEAN Pasifik yang terdiri dari negara yaitu negara-negara Asia Pasifik dan Amerika. APEC didirikan pada tanggal 1983 di Australia. Tujuan pendirian APEC adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang kelima ada OPEC, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan negara-negara pengekspor minyak. OPEC berdiri pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Organisasi ini bertujuan mengatur produksi dan pemusara minyak di negara anggota sehingga menghindari dari persaingan yang tidak sehat, mengusahakan kestabilan harga minyak mentah dunia. Namun Indonesia memutuskan untuk keluar dari OPEC sejak tahun 2016. Adalah organisasi internasional yang didirikan untuk mempererat kerjasama moneter global, memperkuat pertumbuhan ekonomi perdagangan internasional. Contohnya sukses meskipun kami menyuruhkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terus ada FAD. FAD adalah organisasi internasional yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk mencegah kelangkaan pangan di bidang produksi. Contohnya Vietnam yang meningkatkan kualitas produksi untuk mencegah kelangkaan pangan. Yang ketiga ada ILO. ILO adalah organisasi lembaga yang menampung isu buruh internasional. Itu contohnya untuk memperjuangkan keadilan sosial.
keempat ada UNIDO. UNIDO adalah organisasi yang dibentuk khusus oleh PBB yang bertujuan untuk mempercepat dan mempromosikan industrial untuk di negara berkembang. Contohnya yaitu dengan mengirim